Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah sastra. Sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi. Dalam bahasa Sanskerta, kata yang berakhiran dengan tra biasanya menunjukkan alat atau sarana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sastra merupakan alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Sejarah sastra sendiri, menurut Luxemburg dalam Pengantar Ilmu Sastra, adalah ilmu yang membahas ilmu-ilmu kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan reaksi pembaca. Sedangkan menurut Zulfanur ZF dan Sriti Kurnia, sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa daerah, kebudayaan, jenis karya sastra, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah sejarah sastra yaitu pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastra, sejarah munculnya genre-genre sastra, kritik, perbandingan gaya, dan pengembangan kesusastraan. Lalu manfaat apa yang bisa kita ambil setelah mempelajari sejarah sastra itu sendiri? Manfaat-manfaatnya itu ada banyak. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan karya sastra suatu bangsa atau daerah itu sendiri. Yang kedua, untuk penelitian sastra secara khusus dan budaya secara umum. Yang ketiga, yaitu mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dalam kesusastraan, baik tentang perubahan zaman maupun gejolak sosial politik. Yang keempat, yaitu memperlihatkan sifat-sifat maupun corak-corak karya pengarang-pengarang sebelumnya, sehingga dapat menciptakan karya sastra baru dengan melanjutkan atau menyimpangi konvensi-konvensi karya sebelumnya. Seperti kata Artiu, karya sastra selalu merupakan ketegangan antara konvensi dan pembaharunya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cakupan sejarah sastra. Cakupan atau jangkauan sejarah sastra di antaranya yaitu mencakup sejarah sastra suatu kebudayaan, meliputi sastra klasik, romantik, dan renaissance. Yang berikutnya yaitu mencakup sejarah perkembangan puisi, novel, drama, esai. Lalu mencakup tentang sejarah kepengaruhan seseorang sejak awal kepenulisan sampai perkembangannya terakhir. Lalu cakupan yang terakhir yaitu mencakup sejarah pembelajaran sastra di suatu sekolah. Bagaimana sastra itu sendiri di suatu sekolah tertentu. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelahiran dan periode sastra Indonesia. Tentang kelahirannya sendiri banyak yang berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat dari Umar Yunus. Beliau mengatakan lahirnya kesusastraan Indonesia modern dalam karangannya yang dimuat dalam majalah Medan Ilmu Pengetahuan tahun 1960, berpendapat bahwa sastra ada sesudah bahasa ada. Dan karena bahasa Indonesia baru ada tahun 1928, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda, maka beliau merumuskan bahwa sastra Indonesia baru ada sejak 28 Oktober 1928. Lalu bagaimana dengan karya-karya sebelum 1928? Menurut beliau tidaklah dapat dimasukkan ke dalam golongan hasil sastra Indonesia, melainkan hanya sebagai hasil sastra Melayu baru. Alasannya karena karya-karya itu bertentangan sekali dengan sifat nasional yang melekat pada nama Indonesia. Pendapat kedua mengenai kelahiran sastra Indonesia adalah pendapat Ajib Rosidi. Dalam bukunya Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir tahun 1985 mengakui bahwa sastra tidak mungkin ada tanpa bahasa. Akan tetapi, sebelum sebuah bahasa diakui secara resmi, tentulah bahasa itu sudah ada sebelumnya dan sudah pula dipergunakan orang. Oleh sebab itu, Ajib tidak setuju diresmikannya suatu bahasa dijadikan patokan lahirnya sebuah sastra. Beliau berpendapat bahwa kesadaran kebangsaanlah yang seharusnya dijadikan patokan. Kapan itu? Beliau
beliau menjelaskan antara tahun 1920, 1921 atau 1922. Mengapa? Karena pada tahun itu para pemuda Indonesia mengumumkan sajak-sajak mereka yang bercorak kebangsaan dalam majalah Young Sumatera. Dan pada tahun itu terbit kumpulan sajak Muhammad Yamin yang berjudul Jalan Air. Kumpulan sajak ini pun menurut Ajib mencerminkan sorak atau semangat kebangsaan yang tidak ada atau tidak tampak pada pengarang-pengarang sebelumnya. Selanjutnya yaitu dari Atio. Dalam bukunya Sastra Baru Indonesia 1 tahun 1980 berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia modern lahir sekitar 1920. Jadi masih selang sedikit dengan Ajib Rosadi, kurang lebih sama. Alasannya adalah karena pada ketika itu para pemuda Indonesia untuk pertama kali mulai menyatakan perasaan dan ide yang pada dasarnya berbeda daripada perasaan dan ide yang terdapat dalam masyarakat setempat yang tradisional, dan mulai demikian dalam bentuk-bentuk sastra yang pada pokoknya menyimpang dari bentuk-bentuk sastra Melayu, Jawa, dan sastra lainnya yang lebih tua, baik lisan maupun tulisan. Pendapat yang keempat yaitu dari Slamet Mulyana yang melihat kelahiran suku kesusastraan Indonesia dari sudut lain. Beliau melihat dari sudut lahirnya sebuah negara Indonesia di antara banyak negara di dunia. Bangsa Indonesia sendiri merdeka tahun 45. Merdeka yang juga artinya yaitu diartikan sebagai lahir. Dan secara resmi pula bahasa Indonesia digunakan atau diakui sebagai bahasa nasional. Karena itulah kesusastraan Indonesia baru ada pada masa kemerdekaan setelah mempunyai bahasa yang resmi sebagai bahasa sebuah negara. Kesusastraan sebelum kemerdekaan adalah kesusastraan Melayu, bukan kesusastraan Indonesia. Pendapat yang selanjutnya ada dari dua peneliti Belanda yaitu Huygens dan Drewes yang beranggapan bahwa sastra Indonesia merupakan kelanjutan dari sastra Melayu atau Melis literatur. Perubahan Het Melis menjadi bahasa Indonesia hanya perubahan nama. Dengan demikian, kesusastraan Indonesia sudah mulai ada sejak kesusastraan Melayu. Dan karena itu, pengarang Melayu beserta karya sastra Melayunya adalah bagian dari kesusastraan Indonesia. Pendapat lain juga ada yang beranggapan bahwa lahirnya kesusastraan Indonesia adalah tahun 1920. Alasannya karena pada waktu itu terbit novel Menari Siregar yang berjudul Asep dan Sengsara. Terlepas apakah novel itu bersifat nasional atau tidak, yang jelas inilah karya penulis Indonesia yang pertama kali terbit di dalam bahasa Indonesia. Mengenai karakteristik periode sastra Indonesia yang dibagi dalam beberapa masa. Masa yang pertama yaitu periode 1850 sampai 1933. Karya sastra pada periode ini yang banyak ditulis adalah roman yang berlalu lurus, gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klise dan peribahasa, tapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, banyak digresi, bercorak romantis, dan didaktis. Roman-romannya mempersoalkan adat, terutama masalah kawin paksa, permaduan, pertentangan kaum tua yang mempertahankan adat dengan kaum muda yang menginginkan kemajuan sesuai paham kehidupan modern berlatar daerah. Contohnya adalah novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli atau novel Buya Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Periode selanjutnya yaitu periode 1933 sampai 1942. Pada periode ini, karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi. Selain drama, cerpen, roman yang beraliran romantik, puisi jenis baru dan soneta. Puisi-puisi tersebut menggunakan kata-kata nan indah, bahasa perbandingan, gaya sajaknya diafan dan polos, maksudnya transparan. Rima merupakan sarana kepuitisan, ditulis menggunakan watak bulat. Teknik perwatakan tidak analisis langsung, alurnya erat karena tidak ada digresi, mempersoalkan kehidupan masyarakat kota pada zaman itu. Karya sastra pada periode ini seperti
Nyanyian Sunyi karya Amir Hamzah, atau Indonesia Tumpah Darahku karya Muhammad Yamin. Periode selanjutnya yaitu 1942 sampai 1945 yang ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang, seperti novelnya Nur Sultan Iskandar yang berjudul Cinta Tanah Air. Periode selanjutnya yaitu 1945 sampai 1961 yang mengetengahkan masalah kemanusiaan umum, hak asasi manusia dengan gaya realistis bahkan sinis ironis yang mengekspresikan kehidupan batin dengan mengenakan filsafat eksistensialisme. Pada karya sastra puisi ini menggunakan puisi bebas dengan gaya ekspresionisme, simbolik, realis, gaya sejaknya pragmatis dengan kata-kata yang ambigu dan simbolik, dengan bahasa kiasan seperti metafora, juga ironi dan sinisme. Contohnya seperti Deru Campur Debu karya Khairil Anwar, atau Perburuan karya Pramudia Anantatur yang kemarin telah diadaptasi dalam layar lebar. Periode selanjutnya yaitu 1961 sampai 1971. Periode ini meneruskan gaya periode sebelumnya, terutama struktur estetisnya, mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan, dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. Karya di periode ini seperti Balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra, atau Simponi karya Subagio sampai 1998. Dalam periode ini memunculkan banyaknya bentuk eksperimentasi sastra dalam sastra. Dalam karya puisi memunculkan 4 jenis gaya puisi, yaitu mantra, puisi imagisme, puisi lugu, dan puisi lirik. Masalah yang diangkat dalam puisi ini mempersoalkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, jurang kaya dan miskin, menggunakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat dalam balada. Prosanya umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari yang kental dengan warna daerah dan pedesaan. Tokoh-tokoh penting sastrawan periode ini antara lain adalah Gunawan Muhammad dalam karyanya Asrama Pradana, atau Taufik Ismail dalam karyanya Tirani, atau Sapadi Djoko Darmono dalam karyanya Dukamu Abadi. Ada juga Enhardini dalam karyanya Pada Sebuah Kapal. Lalu periode yang terakhir yaitu 1998 sampai sekarang, yang ditandai dengan maraknya karya-karya sastra puisi, cerpen maupun novel yang pertama sosial politik, khususnya seputar reformasi. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 98 ini banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, baik puisi, cerpen maupun novel. Penulis dalam periode ini seperti kita ketahui yang karyanya dapat kita nikmati sampai sekarang yaitu Ayu Utami, Dewi Lestari, Andrea Hirata, Terelie, Eka Kurniawan, Habibur Rahman Al-Shirazi, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin demikianlah sejarah singkat sastra. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.